Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa sohbihi wa mawala amma ba'du. Puji syukur kepada Allah yang senantiasa memberikan kita kesehatan dan panjang umur. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita hidayat dan rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada panutan kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan lantaran sholawat kita akan mendapatkan syafaatnya beliau, amin ya rabbal alamin. Sebelum lanjut ke video, bantu subscribe channel kami dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, dan jangan lupa untuk di-like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Bulan Dzulhijjah merupakan salah satu bulan yang dimuliakan dan masuk Asyurul Hurum. Ibnu Qatadah mengatakan melakukan perbuatan aniaya dalam bulan-bulan mulia, maka dosa dan sanksinya jauh lebih besar daripada melakukan perbuatan aniaya dalam bulan-bulan yang lain. Sekalipun pada prinsipnya perbuatan aniaya itu, kapan saja dilakukan, dosanya tetap besar. Tetapi Allah lebih memperbesar urusannya sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Berikut 6 amalan bulan Dzulhijjah yang perlu diamalkan Muslim. 1. Memperbanyak zikir. Memasuki awal bulan Dzulhijjah, umat Muslim dianjurkan memperbanyak zikir terutama pada 10 hari awal bulan. Memperbanyak zikir merupakan amalan bulan Dzulhijjah yang istimewa. 2. Membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara hari-hari tidak ada hari yang lebih agung menurut Allah dan tidak ada hari yang paling dicintai Allah daripada hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka pada hari itu perbanyaklah membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Hadis riwayat At-Tabrani. 3. Puasa di awal bulan hingga hari Arafah. Umat Muslim dianjurkan untuk puasa sunnah sejak hari pertama hingga hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Jika tidak bisa, dianjurkan puasa di hari ke-8 dan 9. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih Allah sukai untuk beribadah selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 1 hari berpuasa di dalamnya setara dengan setahun berpuasa. 1 malam mendirikan sholat lat malam setara dengan sholat pada malam Lailatul Qadar. Para ulama menerangkan maksud puasa di awal bulan Dzulhijjah yakni berpuasa pada hari 8 bersama puasa hari Arafah. 4. Menunaikan ibadah haji. Menunaikan haji ke Baitullah merupakan keinginan tiap muslim terutama yang mampu secara ekonomi maupun fisik. Menunaikan ibadah haji dengan ikhlas pahalanya sangat besar dan berhak menyandang haji mabrur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apakah yang paling utama? Beliau menjawab, iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian ditanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad fi sabilillah. Kemudian ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji mabrur. Hadis riwayat Bukhari. 5. Sholat Idul Adha. Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab Sohehnya dari Ibnu Abbas bahwa hari-hari yang ditentukan adalah 10 hari Dzulhijjah. Dalam hadits Soheh disebutkan, dari Jabir bin Abdullah Rasulullah bersabda, hari yang paling utama di dunia adalah hari 10 Dzulhijjah. Ulama berpendapat bahwa sebab utama yang nampak jelas dari keutamaan hari-hari ini adalah bahwa pada 10 hari di bulan Dzulhijjah adalah berkumpulnya semua induk ibadah pada satu waktu, yaitu, ibadah sholat, ibadah puasa, sedekah dan ibadah haji. 6. Berkurban. Amalan utama lainnya yang perlu dilakukan tiap muslim yakni berkurban dengan menyembelih hewan ternak selepas sholat Idul Adha hingga hari tasyrik.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Al-Bara petik terbalik radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari Idul Adha adalah mengerjakan salat. Kemudian pulang dan menyembelih binatang kurban. Barang siapa melakukan hal itu, maka dia telah bertindak sesuai dengan sunnah kita, dan barang siapa menyembelih binatang kurban sebelum salat Id, maka sesembelihannya itu hanya berupa daging yang ia berikan kepada keluarganya, tidak ada hubungannya dengan ibadah kurban sedikitpun. Lalu Abu Burda bin Niyar berdiri seraya berkata, sesungguhnya aku masih memiliki anak kambing yang berusia 2 tahun. Maka beliau bersabda, sembelihlah, namun hal itu tidak untuk orang lain setelahmu. Mutorif berkata, dari Amir dari Al-Bara petik terbalik, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menyembelih hewan kurban setelah salat Id, maka ibadah kurbannya telah sempurna dan dia telah melaksanakan sunnah kaum muslimin dengan tepat. Hadis riwayat Bukhari.